Frozen food alias makanan beku bukan lagi hal baru, terutama saat pandemi kayak sekarang. Frozen food justru jadi idola karena praktis, segar, aman, dan higienis. Yap, karena proses pembekuan akan menyebabkan aktivitas mikrobiologi dan enzim terhambat. Sehingga produk beku pun jadi higienis dan bisa disimpan lebih lama. Variannya pun beragam lagi, mulai dari protein, sayur, buah, sampai dessert. Sekarang Unyil kan sama Chef Muntung lagi ada di Snow World nih, Chef. Oh, dingin banget. Dingin banget di sini, Chef. Gimana terus sekarang kita masak frozen food, Chef? Saya udah siapkan. Oke. Sobat Unyil penasaran? Langsung aja. Kita Bakso daging, gampang. Ada bakso beku yang sudah dilengkapi dengan bumbu. Tinggal direbus dan siap disantap deh. Meski diproduksi secara massal, resep otentik baksonya tetap dipertahankan kok. Dagingnya aja pakai daging sapi berkualitas, kategori CL95. Artinya komposisi daging sebanyak 90% dan sisa lemaknya cuma ada 5% saja. Sesaat setelah dimasak, bakso langsung dibekukan menggunakan teknologi IQF atau Individually Quick Frozen. Bakso akan dibekukan pada suhu minus 35 derajat Celcius selama 45 menit. Dijamin beku sempurna deh. Teknologi ini bikin bakso nggak bakal lengket satu sama lain. Tekstur bakso tetap terjaga dan pastinya bikin bakso lebih tahan lama tanpa perlu tambahan bahan pengawet. Wih, canggih kan? Untuk olahan daging kayak gini, waktu maksimal layak konsumsinya hanya sampai 4 bulan saja. Tapi kalau disimpan di dalam freezer yang higienis, masa simpannya bisa diperpanjang jadi 6 bulan. Kalau disimpan di dalam kulkas, bakso hanya bisa bertahan maksimal 1 minggu saja. Yap, suhu merupakan yang utama dalam menyimpan makanan beku. Bakso-bakso ini pun akan disimpan di dalam gudang yang dilengkapi pendingin untuk menjaganya tetap beku. Teman-teman, teknik pembekuan Individually Quick Frozen alias IQF juga digunakan untuk membekukan brokoli nih. Setelah dicuci bersih, brokoli akan melewati proses blanching untuk mematikan bakteri serta menonaktifkan enzim yang memicu perubahan warna, rasa, dan aroma saat disimpan. Biar brokoli-brokoli ini tetap segar saat dikirim ke Rusia, Korea Selatan, dan negara-negara di Eropa. Dengan teknik pembekuan IQF, mesin pembeku cepat ini bisa membekukan brokoli dalam jumlah banyak dan gak menempel satu sama lain. Proses pembekuan bakal melindungi senyawa fitokimia, vitamin C, dan antioksidan yang terkandung dalam brokoli. Jadi, yang bilang makanan beku itu sama sekali gak bergizi, jelas salah ya. Selain brokoli, lobak juga jadi sayuran yang sering dibekukan nih. Biasanya sih buat diekspor ke Jepang. Di Pangalengan, Jawa Barat, banyak nih yang membudidayakan lobak. Tuh, ukurannya besar-besar kan? Sekali panen, lobak yang dipetik bisa mencapai 4 ton loh. Usia panen lobak ukuran konsumsi biasanya 2 atau 3 bulan. Setelah dicuci dan direbus setengah matang, lobak-lobak dengan tekstur renyah ini siap dibekukan. Proses pembekuannya menggunakan air blast freezer, yaitu proses pembekuan dengan suhu minus 21 derajat Celcius. Lobak potong beku ini bisa bertahan sampai 2 tahun. Syaratnya tentu harus disimpan pada suhu yang tepat, sekitar minus 17 derajat Celcius. Biar manfaat antibakteri dan antipiretik lobak yang mampu meredam demam, flu, serta radang tenggorokan bisa kita serap dengan maksimal. Sebenarnya nggak ada yang tahu kapan proses pembekuan makanan dimulai. Yang jelas sih, suku-suku tradisional di daerah beriklim dingin sudah lama memanfaatkan hawa dingin saat winter untuk membekukan makanan, terutama protein yang cepat busuk, seperti ikan laut. Nah, proses pembekuan ikan ini nih yang memungkinkan kita untuk mencicipi ikan-ikan yang nggak ada di perairan Indonesia, seperti ikan salmon, salah satu ikan paling populer di dunia. Untuk memenuhi permintaan salmon dunia,
mesin-mesin modern sudah dilibatkan dalam pabrik salmon file di Amerika Serikat ini. Sebelum kepalanya dihilangkan, lapisan es yang digunakan untuk menjaga kesegaran ikan salmon harus dicairkan dulu. Kepala-kepala ikan salmon akan lanjut ditimbang dan dihitung untuk mengontrol jumlah produksi. Nah, di mesin deslamming ini, badan ikan salmon akan dibersihkan dari lendir, darah, dan bakteri. Setelah ditimbang, baru deh ikan salmon siap untuk difile. Melewati mesin trimming yang sangat presisi dan mesin file. Mesin canggih ini bisa memfile 25 ikan salmon per menit loh. Wah, canggih banget. Daging file lanjut ditimbang dan dibagi-bagi untuk antri ke proses selanjutnya, yaitu mencabut pin bone alias duri-duri halusnya ikan salmon. Terakhir, tinggal membuang kulitnya deh. Setelah proses QC, daging salmon file tinggal disortir dan lanjut dikemas dalam keadaan beku biar bisa traveling keliling dunia. Kalau ikan salmon lumayan pricey, tenang, Unyil punya nih file ikan kakap merah frozen. Harganya lebih bersahabat, gizi dan rasa dijamin sama. Untuk menjaga kesegaran ikan kakap merah sampai proses file selesai, beri es batu terus-menerus biar suhu ikan tetap berada di bawah 5 derajat Celcius. Kalau sudah lolos proses pengecekan dan dinyatakan bersih, daging ikan sudah bisa dikemas nih dalam kemasan vakum. Nah, baru deh dibekukan. Proses pembekuan berlangsung di ruangan bersuhu minus 40 derajat Celcius ini. Selama ikan dalam keadaan beku seperti ini bisa tahan sampai 2 tahun kalau disimpan dalam suhu minus 18 derajat Celcius ya. Tapi sebaiknya untuk produk ikan berlemak hanya disimpan selama 3 bulan. Sementara untuk ikan yang mengandung sedikit lemak bisa disimpan selama 6 bulan. Sementara untuk ikan yang sudah dimasak bisa disimpan 2-3 hari dalam keadaan beku. Oke, sekarang langsung olah masakannya nih. Tapi bentar dulu, Chef. Oh, kenapa? Kan ikannya masih beku. Terus cara ngolahnya gimana, Oh Chef? iya, tenang aja Nyil. Kalau masih beku kayak gini nih, ada 3 tahapan caranya. Ada gimana, Kalau gimana? misalkan Unyil mau masak besok, Iya. berarti malam ini Unyil keluarin dari freezer, taruh di chiller. Oh. Itu agak lama, karena besok kan nggak masalah. Itu yang kedua nih, ada lagi caranya. Gimana tuh, Chef? Ambil ikannya, masukin plastik, kemudian disiram dengan air, gitu. Itu lebih cepetnya lagi, Chef. Iya, itu lebih Ada cepat. lebih cepet lagi nggak, Chef? Oh, pastinya ada. Gimana tuh, Chef? Apa tuh, Chef? Ambil ikan, Heeh. kemudian masukin microwave, Heeh. diputer dengan Diputer? suhu, tapi jangan sampai ikannya itu matang. Jadi lapisan luarnya aja yang meleleh. Ikan yang esnya sudah mencair kayak gini tuh akan mencapai suhu optimal bagi pertumbuhan bakteri. Ini juga berlaku ke semua frozen food lainnya. Jadi intinya jangan pernah mencairkan frozen food di dalam suhu ruang ya. Mendiamkannya di dalam suhu ruang tuh sama dengan membiarkan bakteri untuk tumbuh sobat Unyil. Sekarang saya akan kasih tahu buat Unyil bagaimana cara filet yang benar. Oke, sobat. Filet ikan ya. Kita bakal filet ikan nih. Pertama gini dulu. Nah, ini sampai tulang diraba biar tulangnya ini. Terus putar. Waduh, disikat habis, sobat. Wah, mantap, sobat. Udah bersih nih, Chef ya? Iya dong. Sekarang kasih garam. Kasih garam. Oke ya. Wih. Tolong ambilkan lada. Wuhui. Yes. Unyil kasih ladanya. Putar gini. Keluarkan, Nyil. Keluar. Kita siapkan sayurannya. Oke. Sekarang telur puyuh. Oke, ini dia masakan pertama buat kamu, Nyil. Jadi kayaknya enak Iya banget. dong. Wis, nanti dulu. Jangan dicoba dulu. Karena Chef masih punya satu masakan lagi buat kamu. Jangan lupa ya, ikutin kita berdua terus. Oke? Si Unyil. See you, Nyil. Wataw. Yuk kita
Pokemon. Larangan dine-in yang sempat berlaku di awal masa pandemi juga membuat makanan beku siap saji ala restoran dicari loh. Soalnya nggak cuma menyajikan menu andalannya dalam keadaan beku, tapi tampilannya juga sama persis. Biar berasa gitu vibes dine-in di restonya, walaupun aslinya cuma makan di rumah aja. Nah, kayak grilled chicken dan baked fish dalam kemasan beku ini, lengkap dengan kondimennya, bisa tahan sampai 3 bulan loh. Untuk menu grilled chicken, bahkan disajikan lengkap dengan garis-garis khas panggangan yang bikin tampilannya jadi makin nikmat. Sementara baked fish dimasak dengan herb butter. Itu loh, mentega yang dicampur dengan rempah-rempah kering. Saat akan dikemas, semua elemen tinggal disusun rapi dan cantik. Plastik yang digunakan ini aman ya untuk microwave. Terus tinggal di-seal deh pakai mesin vacuum sealer ini. Kemudian dibekuin di dalam freezer. Kemasan vakum yang hampa udara akan mencegah kristal dalam freezer merusak isinya dan tetap menjaga kelembapan di dalamnya. Selain itu, tanpa oksigen, bakteri dan jamur gak akan bisa hidup di dalamnya. Makanya frozen meal ini bisa tahan sampai 3 bulan lamanya. Saat akan dinikmati, tinggal lubangi dan masukkan microwave deh. Praktis, nggak perlu mindahin ke piring pula. Mantap deh. Ada lagi loh, nasi goreng beku dengan isian daging kambing. Resepnya pakai bumbu bukhori yang berasal dari rempah-rempah khas Timur Tengah. Agar lebih awet, nasi goreng kambing ini juga menggunakan kemasan vakum dan melewati proses pembekuan menggunakan blast freezer pada suhu 40-80 derajat Celcius. Melalui proses ini, suhu nasi goreng yang semula panas bisa cepat turun melewati critical point atau titik kritis pertumbuhan bakteri. Nah, supaya terhindar dari kontaminasi bau, nasi goreng bekunya dibungkus lagi deh dengan aluminium foil. Daya tahannya sampai 1 bulan di kulkas, 6 bulan di freezer, sedangkan di suhu ruangan selama 3 hari saja. Gak cuma masakan simpel aja yang bisa dibekuin. Rasanya kuliner khas Italia berupa lapisan lembaran pasta yang diisi saus, daging dan keju juga ada nih versi siap sajinya. Wah. Selain dipanaskan sekitar 5-8 menit menggunakan microwave, rasanya juga bisa dikukus sebelum dinikmati. Untuk membuat lasanya, ada 3 elemen utama nih. Pertama, bagian kulit. Kulit pasta ini dibuat dari tepung terigu, telur, dan garam yang dibentuk seperti lembaran. Kedua, saus bolognese. Ketiga, saus bechamel. Saus ini merupakan kebanggaannya orang Prancis. Warna putihnya juga membuatnya dikenal sebagai saus putih. Oke deh, sekarang tinggal disusun dan matangkan lasanyanya. Oven dalam suhu 150 derajat Celcius, cukup 10 menit saja. Setelah suhunya turun, baru deh kita bekukan ke dalam cheese freezer ini nih. Karena termasuk dalam kategori slow freeze, butuh waktu seharian untuk membekukan lasanya ini. Agar lebih tahan lama dan bisa disimpan hingga 3 bulan, lasanya ini dikemas menggunakan metode vakum. Mesin vakum bakal menyedot oksigen di dalam kemasan, sehingga akan menghambat proses pembusukan. Mantap deh! Produksi frozen food itu memang gak boleh sembarangan ya. Ada banyak hal dan aturan yang harus dipatuhi. Seperti persiapan bahan baku yang higienis, penggunaan kemasan yang tepat. Selain yakin higienis, plastik kemasan juga harus dipastikan aman untuk microwave dan freezer burn atau gosong beku. Sementara untuk pabrik, aturan keamanan pangannya lebih ketat lagi nih. Seluruh produk yang sudah dikemas harus melewati metal detektor, biar nggak ada material berbahaya, terutama logam yang ikut terbawa. Bahkan, sampel produk beku pun harus diuji di dalam laboratorium untuk memastikan tidak ada kandungan mikroba berbahaya yang bisa merugikan dan membahayakan kesehatan. Meskipun aman, kita harus tetap hati-hati dalam mengkonsumsi makanan beku ya.
Soalnya tim investigasi Organisasi Kesehatan Dunia bilang ada kemungkinan virus corona menular lewat makanan beku. Ih. Para ahli sih masih sangsi karena sejatinya nggak ada virus yang bisa bertahan dari proses pembekuan frozen food. Tapi nggak ada salahnya ya untuk tetap waspada. Nih, Unyil kasih tips deh biar tetap aman mengkonsumsi frozen food selama masa pandemi. Pertama, simpan makanan beku sesuai suhu yang dianjurkan. Dan jangan simpan terlalu lama ya, cukup 2-3 bulan saja. Kedua, jangan cairkan makanan beku berkali-kali, terutama di suhu ruang yang memicu pertumbuhan bakteri. Ketiga, khusus untuk makanan beku siap saji, sebaiknya langsung habis dikonsumsi, biar nggak ada proses pemanasan berulang dan potensi munculnya bakteri. Chef akan bikin masakan buat Unyil yaitu sabu-sabu. Kalau masak sabu-sabu itu ada tipsnya nggak sih, Chef? Tentunya ada. Tipsnya gini, yang keras-keras dulu boleh dimasukin setelah air mendidih. Nah betul tuh Sobat Unyil, selain biar nggak mudah hancur, sayuran yang terlalu lama dimasak pada suhu panas berlebih, kandungan nutrisi dan vitaminnya bisa rusak loh. Saatnya daging masuk. Siap. Tuh mekar kan? Nah, kita masukin dagingnya nih. Wah, Chef, kok Ya. dagingnya ditutup kayak begitu, Chef? Iya, kalau di Jepang masak sabu-sabu, daging slice-nya mesti dicelup-celupin kayak gini, Nyil. Oh, kayak bahasa Jepangnya sabu-sabu ya? Nah, Artinya pas. mencelupkan daging di air panas. Iya, dagingnya Oh. juga mesti diiris-iris tipis seperti ini. Gitu. Nah, sekarang ini minyak. Bihun. Apa sih? Namanya shiratake. Shiratake? Iya. Shiratake itu yang dari bihun bukan, Chef? Lah, kok pinter tuh, Banyil? Lah kan Unyil pinter, Oh, Chef. baru tahu Unyil sekarang pinter. Mantap banget. Tuh, Simba aja bilang mantep banget. Gimana? Kamu ngunyah mulu? Mantap, Chef. Berasa kaldunya. Enak? Enak. Yuk kita kemon. Makanan beku favorit sejuta umat. Apalagi kalau bukan es krim. Kalau resep awalnya cuma berupa salju yang campur buah-buahan. Es krim masa kini dibuat menggunakan susu yang creamy dan yummy. Dalam tangki pengadukan ini, semua bahan dasar dicampur menjadi adonan es krim. Kemudian dialirkan untuk masuk ke tahap pasteurisasi. Dalam proses pasteurisasi, adonan es krim dimasak untuk membunuh bakteri patogen yang bisa mendatangkan berbagai penyakit. Kemudian masuk ke dalam tangki aging, biar adonan es krim lebih menyatu dan teksturnya lembut. Di sini ada 2 jenis kemasan es krim. Ada yang bentuknya cup, ada yang bentuk es krim stick kayak gini. Keseluruhan proses dari pencampuran dan pengemasan es krim di pabrik ini tidak bersentuhan langsung dengan manusia loh. Jadi dijamin es krimnya higienis. Nah, kabar gembira nih buat pecinta es krim yang suka dibilangin kalau es krim adalah penyebab batuk dan pilek. Fix, itu cuma mitos. Hore! Kata Om James Steckelberg dari Mayo Medical School Rochester, Minnesota, es krim juga dapat menenangkan sakit tenggorokan dan memberikan kalori yang dibutuhkan tubuh saat nggak nafsu makan. Tapi ini bukan berarti boleh makan es krim banyak-banyak ya. Secukupnya saja ya teman-teman. Oke? Dessertnya enak. Iya dong, siapa dulu yang buat? Unyil. Tapi ya sebaiknya jangan kayak gini kalau bikin cuci mulut. Emang kenapa, Chef? Harusnya buah atau yang apa gitu loh. Kan kita pakai buah. Tapi ada esnya, masa es ketemu es? Mau keluar tuh. Unyil mau keluar. Halo Sobat Unyil, gimana perjalanan Unyil kali ini? Dingin sih, tapi seru, ya kan? Udah ya,
Unyil mau pamit dulu. Dadah. Wah. Aduh. Pakai acara nabrak lagi. Unyil harus lebih hati-hati lagi deh nih.